Halo, kembali lagi bersama saya Erik Sadewa dalam pengalaman mistis ya. Ya, pengalaman mistis udah lama tidak ada narasumber ya karena masih dalam pandemi COVID-19 ini. Oke, saya ada cerita dari teman saya karena dia tidak mau dipublish identitasnya. Ya, sebut saja Logan ya. Karena dia suka karakter ini di film X-Men. Oke, kita langsung ke ceritanya ya. Langsung saja awalnya. Teman saya ini Logan ini seorang temperamental dan selalu menghubungkan suatu hal dengan logika. Meskipun Logan percaya adanya hal gaib di dunia ini, misalkan cincin yang digunakan sempat hilang beberapa kali, kembali lagi, bahkan sempat dengan sengaja dia buang dan pada akhirnya kembali lagi. Meskipun dalam hati kecilnya merasakan keanehan, tapi Logan selalu berpikir mungkin waktu itu salah buang atau temannya ada yang menemukan. Oke, lanjut ke inti cerita. Di mana logika Logan mulai luntur ketika Logan sempat mengalami koma akibat tabrakan. Di situ Logan bisa melihat dirinya sendiri sedang berbaring tidak berdaya, bahkan bisa melihat istri, saudara, dan teman-temannya bersedih, meskipun ada juga yang biasa-biasa saja. Bukan itu sih intinya. Keanehan-keanehan mulai terjadi ketika Logan mulai sadar, meskipun beberapa memori ingatannya hilang. Memang benar, memorinya memang sempat hilang. Mungkin akibat benturan kepala ketika waktu tabrakan. Nah, ketika Logan berangsur pulih dan mulai bisa berpikir, meskipun ingatannya masih belum normal 100%, dia merasa apa ada yang salah dengan penglihatan saya atau mata saya. Kok ketika melihat orang ada warnanya semua? Bukan satu orang, tapi semua orang. Jadi ketika melihat orang itu ada cahaya warna, kata dianya. Ya, kata Logan ini, kata teman saya. Awalnya dia tidak menceritakan ini kepada siapapun, bahkan ke istrinya, meskipun pada akhirnya istri dan beberapa temannya tahu. Lalu dia mencari tahu apa maksud dari cahaya warna yang keluar dari tubuh manusia ini, sambil berpikir apakah ini hanya ilusi akibat benturan kepala waktu tabrakan pada waktu kecelakaan. Anehnya lagi, dia bisa melihat gelembung udara atau bisa dibilang orbs. Dia bisa mengumpulkan lalu dibentuk sesuai pikirannya. Maksudnya begini, ketika dalam pikirannya sosok nenek-nenek, orbs itu akan berwujud nenek-nenek. Ketika dalam pikirannya serigala, harimau, atau hewan-hewan yang lain yang ada dalam pikirannya, orbs itu akan berwujud serigala, harimau ya yang ada dalam pikirannya. Jadi orbs itu akan berubah wujud sesuai apa yang ada dalam pikirannya. Tapi ada juga orbs yang membentuk sendiri dan wujudnya tidak bisa dikendalikan oleh pikirannya. Karena ya
karena takut menimbulkan kontroversi yang mendalam, mungkin sampai di sini dulu, kata teman saya, kata Logan ini. Oke, menurut kalian bagaimana? Apakah kalian mempunyai cerita yang seperti ini sama, atau kalian ada yang pernah koma terus sembuh, terus menemui kejanggalan-kejanggalan atau keanehan-keanehan? Oh iya, kata teman saya ini, kata Logan ini, kalian tidak harus percaya dengan cerita ini karena dia juga masih bertanya-tanya sampai detik ini. Mungkin ini hanya ilusi. Ya, maksud dianya kalian jangan percaya, anggap aja ini hiburan lah, anggap aja dia lagi berhalusinasi, jangan ditelan mentah-mentah, kata dianya gitu. Karena dia juga masih tidak percaya, karena dia pernah belajar filsafat ya, karena berbenturan, karena filsafat kan sifatnya bertanya dan menyingkirkan segala hal goib yang tidak mungkin. Maksudnya bertanya harus menemui jawaban yang mungkin. Kalau filsafat, kata dianya begitu. Emang sempat agak gila juga dia dulunya begitu ya. Nah, kalau kalian ada cerita lain, silahkan inbox ke saya ya di Facebook Pengalaman Mistis, atau di IG, di Instagram Pengalaman Mistis, atau di kolom komentar ya. Tulis cerita Anda di situ. Tapi disaring dulu ya, karena kemarin ada sebenarnya ada banyak saya ini cerita ini, ada di IG juga, ada yang kirim, bahkan ada yang dari Malaysia juga. Dia ingin bercerita, tapi saya mau di ini dulu ceritanya di IG ya. Ada berapa orang, ada sekitar 5 orang ceritanya. Ntar bahkan masih sebagian tidak mau identitasnya dipublish, maksudnya gitu ya, sama kayak teman saya ini ya. Kalau kalian ingin, ntar kalau pandemi ini udah berakhir, kalau kalian ingin menceritakan, silahkan ceritakan pengalaman kalian, DM atau inbox ke saya. Oke, mungkin cukup segitu dari saya. Ingat, kalian tidak sendirian. Welcome to reality.